Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran matematika untuk kelas 9 SMP, Madrasah Sanawiyah, dan yang sederajat. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan disampaikan adalah volume gabungan pada bangun ruang sisi lengkung. Dengan kompetensi dasar 3.7, membuat generalisasi volume bangun ruang sisi lengkung, di dalamnya tabung, kerucut, dan bola. 4.7, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan volume bangun ruang sisi lengkung, dalamnya tabung, kerucut, dan bola, serta gabungan bangun ruang sisi lengkung. Tujuan pembelajaran dengan menggunakan model daring PowerPoint, diharapkan peserta didik dapat 1. Menentukan volume bangun ruang gabungan dari tabung, kerucut, dan bola dengan benar. 2. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan volume bangun ruang sisi lengkung, di dalamnya tabung, kerucut, dan bola, serta gabungannya. Poin yang pertama, menentukan volume gabungan bangun ruang, tabung, kerucut, dan bola. Untuk menentukan volume gabungan pada bangun ruang sisi lengkung, materi prasyarat yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Harus diperhatikan bangun ruang apa saja yang terdapat pada bangun tersebut. Rumus volume tabung sudah kita ketahui adalah VR kuadrat T. Rumus volume kerucut adalah 1/3 VR kuadrat T. Sedangkan rumus volume bola akan sama dengan 4/3 VR pangkat 3. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh 1, perhatikan gambar berikut. Nah, anak-anakku sekalian, gambar berikut terdiri dari setengah bola dan sebuah tabung. Kalau ditanyakan, hitunglah volume bangun di atas, maka kita akan menghitung volume tabung ini dan volume setengah bola. Volume tabung tadi di depan sudah disampaikan adalah VR kuadrat T. Sedangkan volume setengah bola adalah setengah kali volume bola. Alternatif jawaban. Diketahui tinggi tabung atau T sama dengan 20 cm, sebagaimana pada gambar ini. Tinggi bangun sama dengan 26 cm, ini yang ditunjukkan dengan arah panah ini. Ini 26 cm adalah tinggi bangun, yaitu gabungan dari tabung dan bola. Nah, tinggi setengah lingkaran akan sama saja dengan jari-jari lingkaran. Jadi tinggi setengah lingkaran akan sama saja dengan jari-jari lingkaran. Ini tinggi setengah bola dari sini ke sini. Ini bukan jari-jari atau ke sini jari-jari.
R akan sama saja dengan tinggi bangun dikurangi tinggi tabung. Jadi jari-jari adalah akan sama saja dengan tinggi bangun ini dikurangi tinggi tabung ini. Sehingga jari-jarinya kita peroleh 26 dikurangi 20 akan sama saja dengan 6 cm. Gambar terdiri atas tabung dan setengah bola sehingga untuk mencari volume atau V benda tersebut bisa diperoleh dengan cara sebagai berikut. Nah, akan sama saja dengan volume tabung ditambah volume setengah bola. Volume tabung sudah kita ketahui VR kuadrat T. Volume setengah bola adalah setengah kali volume bola kita ketahui 4/3 VR pangkat 3. Kita kerjakan VR kuadrat T ditambah 1 kali 4, 4, 2 kali 3, 6, 4/6 VR pangkat 3. Dan kita kerjakan lagi VR kuadrat kali T atau VR kuadrat T ditambah 4/6 sama saja dengan 2/3 VR pangkat 3. Dengan menggunakan sifat distributif atau hukum distributif, ini ada dua suku, faktor sekutunya adalah VR kuadrat. Maka kita kerjakan ini VR kuadrat dikali T ditambah 2/3 R. Kurung buka ini dibaca kali ya. Asalnya VR kuadrat T, karena VR kuadratnya di luar, maka sisa di dalam tinggal T. 2/3 VR pangkat 3, di sini sudah ada VR kuadrat, maka di dalam 2/3 R. Ini berdasarkan sifat atau hukum distributif. V tetap, R-nya adalah 6, tadi sudah diketahui ini. V kali 6 kuadrat, kurung buka artinya kali, T-nya kita ganti dengan 20. Ini maksudnya T tabung. Ditambah 2/3 R-nya adalah 6 jari-jari. 2/3 kali 6 adalah 4. 2 kali 6, 12, dibagi 3, 4. Sehingga ini menjadi 6 kuadrat adalah 36 kali V, 36 V. 20 ini tetap, 2/3 kali 6 sama dengan 12/3 sama dengan 4. Sehingga kita peroleh 36 V kali 24. 20 tambah 4. Akan sama saja dengan 864 kali 3,14. 864 itu adalah 36 kali 24. 864 dikali 3,14 adalah pendekatan nilai untuk V. Sehingga hasilnya diperoleh 2712,96 cm3. Jadi volume benda tersebut adalah 2712,96 cm3. Kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Sebuah benda terdiri atas kerucut dan setengah bola seperti pada gambar berikut. Nah, ini bendanya. Kerucut ini bagian atas dan setengah bola di bawahnya ini. Jika tinggi benda sama dengan 2 kali jari-jari, tentukan volume benda tersebut. Di sini jelas bahwa benda tersebut terdiri dari 2 bangun sisi ruang, kerucut dan setengah bola. Alternatif jawaban. Diketahui jari-jari sama dengan R. Kemudian tinggi benda 2 kali jari-jari akan sama saja 2R. Kemudian tinggi kerucut adalah tinggi benda dikurangi jari-jari. Tinggi benda sudah dinyatakan 2R dikurangi R sama dengan R. Jadi tinggi kerucutnya sama dengan R. Volume benda akan sama saja dengan volume setengah bola. Ini ditambah volume kerucut.
sama volume kerucut yang di atas ini. Ini volume kerucut ini ya. Sana ini. Sudah kita ketahui volume setengah bola akan sama saja dengan setengah kali 4/3 VR pangkat 3. 4/3 VR pangkat 3 adalah volume bola. Karena ini setengahnya di depan dikali dengan setengah. Atau setengah kali 4/3 VR pangkat 3. Karena data yang ada ini merupakan bangun setengah bola. Sedangkan volume kerucut sudah kita ketahui 1/3 VR kuadrat T. T-nya itu tentu saja T kerucut. Dan tinggi kerucut sudah dinyatakan di sini sama dengan jari-jari. Sehingga ini bisa kita nyatakan 1/2 kali 4/3 sama dengan 2/3 VR pangkat 3 ditambah 1/3 VR kuadrat, T-nya diganti dengan R. Sehingga ditambah 1/3 kali VR kuadrat kali R. Akan sama saja dengan 2/3 VR pangkat 3 ditambah, karena ininya R, jadi 1/3 VR pangkat 3. Dengan menggunakan hukum atau sifat distributif, yang samanya adalah faktor sekunder VR pangkat 3 dikeluarkan di dalam tinggal 2/3 ditambah 1/3 kali VR pangkat 3. 2 tambah 1, 3, sedangkan penyebutnya sudah sama, 3 di 3/3 VR pangkat 3. Sama saja dengan VR pangkat 3. Jadi, volume benda tersebut adalah VR pangkat 3 satuan kubik. Baiklah, kita lanjutkan dengan poin yang kedua. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan volume bangun ruang sisi lengkung yang di dalamnya termasuk tabung, kerucut, dan bola, serta gabungannya. Contoh soal masalah kontekstual yang berkaitan dengan volume bangun ruang sisi lengkung sebagai berikut. Pada gambar berikut terdapat tabung berisi air. Tinggi dan diameter tabung tersebut 18 cm dan 6 cm. Kemudian ke dalam tabung dimasukkan 3 bola pejal yang identik. Sehingga bola tersebut menyinggung sisi tabung dan air dalam tabung keluar. Berapakah sisa air di dalam tabung tersebut? Nyatakan dalam V. Alternatif jawaban. Diketahui tinggi tabung T 18 cm. Artinya tinggi tabung dari sini sampai ke sini 18 cm. Kemudian diameter tabung D 6 cm. Dari sini sampai ke sana 6 cm. Jari-jarinya atau R 3 cm. Kalau D 6 cm maka R setengah D 3 cm. Karena bola menyinggung sisi tabung, maka diameter bola akan sama saja dengan diameter tabung sama dengan 6 cm. Sisa air yang terdapat di dalam tabung tatkala ketiga bola yang identik itu dimasukkan ke dalam tabung akan sama saja dengan volume tabung dikurangi 3 volume bola. Akan sama saja dengan volume tabung sudah kita ketahui VR kuadrat T dikurangi 3 volume bola adalah 4/3 VR pangkat 3. Jadi 3 kali 4/3 VR pangkat 3. VR kuadrat T dikurangi 3 kali 4/3 sama dengan 4. 3 kali 4, 12, dibagi 3, 4. 3 yang ini bisa disederhanakan dengan ini, sehingga sisanya 4. Dikurangi 4 VR pangkat 3.
Dengan menggunakan hukum distributif atau sifat distributif, ini dua suku. Di sini ada VR kuadrat T, sedangkan di sini ada 4 VR pangkat 3. VR kuadrat T dikurangi 4 VR pangkat 3. Faktor sekutunya adalah VR kuadrat, sehingga untuk suku yang ini sisanya tinggal T. Dari mana? VR kuadrat T dibagi VR kuadrat, sisanya T. Suku yang kedua, min 4 VR pangkat 3 dibagi VR kuadrat. Maka hasilnya min 4R. Kemudian R-nya adalah 3 kuadrat. Di sini Pi kali 3 kuadrat. Kurung buka atau kali. T-nya tadi sudah diketahui 18. Dikurangi 4, R-nya tadi sudah diketahui 3. Jadi kurangi 4 kali 3. Sehingga bisa kita kerjakan 3 kuadrat 9 kali Pi 9 Pi. 18 dikurangi 4 kali 3, 12. Akan sama saja dengan 9 Pi kali 6. 18 dikurangi 12 sama dengan 6. Sama dengan 54 Pi cm kubik. Jadi sisa air di dalam tabung adalah 54 Pi cm kubik. Baiklah anak sekalian, kita lanjutkan dengan contoh yang lainnya. Sebuah bandul terbentuk dari gabungan kerucut, tabung, dan belahan bola. Seperti tampak pada gambar di samping. Tentukanlah volume bandul tersebut. Nah, di sini ada 3 sisi bangun ruang. Pertama kerucut, kedua tabung, dan ketiga setengah bola. Jadi kalau ditanyakan volume, maka tinggal menjumlahkan ketiga volume dari bangun ruang ini. Alternatif jawaban. Diketahui diameter, baik diameter tabung, diameter bola, ataupun diameter kerucut adalah 10 cm. Sehingga jari-jarinya atau R sama dengan 5 cm. Kemudian tinggi tabung 14 cm, sebagaimana terlihat pada gambar ini, tinggi tabung 14 cm. Diameter tadi 10 cm ini. Kemudian tinggi kerucut. Tinggi tabung 14, tinggi kerucut akan sama saja dengan 26 dikurangi 14. 26 dari tinggi tabung dan tinggi kerucut. Dari tabung ini 14. Sehingga tinggi kerucut kita peroleh sama dengan 12 cm. Nah, kalau begitu maka volume bandul akan sama saja dengan volume kerucut ditambah volume tabung ditambah volume setengah bola. Volume kerucut sudah kita ketahui adalah 1/3 VR kuadrat T, T kerucut, ditambah volume tabung VR kuadrat T, T tabung ini, ditambah setengah kali volume bola 4/3 VR pangkat 3. Dan sama saja dengan 1/3 VR kuadrat T kerucut, ditambah VR kuadrat T tabung, ditambah 2/3 VR pangkat 3. Ini ada 3 suku, 1, 2, 3, kemudian faktor sekutu dari ketiga suku ini adalah VR kuadrat. Sehingga untuk suku yang pertama sisanya 1/3 TK. Ditambah TT, tinggi tabung, ditambah 2/3 R. Dari mana? 2/3 VR pangkat 3 dibagi VR kuadrat, 2/3 R. VR kuadrat T dibagi VR kuadrat, jadi tinggal T. T-nya T tabung. 1/3 VR kuadrat T kerucut dibagi VR kuadrat sama dengan 1/3 T kerucut. Akan sama saja dengan P-nya 3,14. R-nya tadi sudah diketahui 5, dikuadratkan sama dengan 25. Jadi 3,14 kali 25. Kurung buka
1/3-nya masih tetap, tinggi kerucut 12, TK itu 12 diganti dengan 12. Ditambah 14 adalah tinggi tabung, sudah diketahui tadi. Ditambah 2/3 R, 2/3 kali R, R-nya tadi adalah 5. Kemudian kita kerjakan, 3,14 kali 25 adalah 78,5. 1/3 kali 12 sama dengan 4. Kemudian ditambah 14. Ditambah 2/3 kali 5. 2 kali 5, 10 dibagi 3, 3,3 sampai 1 tempat desimal. Kita kerjakan 78,5 kali 4 tambah 14 adalah 18, ditambah 3,3 adalah 21,3. Maka 78,5 kali 21,3 akan sama saja dengan 1672,05 cm3. Jadi volume bandul tersebut adalah 1672,05 cm3. Itulah materi pembelajaran yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Ananda sekalian bisa memahami dan mengerti sehingga nanti diberikan kemudahan di dalam menyelesaikan soal-soal latihan yang ada kaitannya dengan volume gabungan bangun ruang kecil lengkung. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.